Akhirnya sekarang si Agus terkena karmanya sendiri. Sekarang si Agus tidak dapat lagi berobat dengan menggunakan BPJS. Begini penjelasannya. Ya. Di RSCM untuk case-nya Bapak Agus Salim, kami sudah clear, artinya sesuai peraturan Perpres ya, Perpres nomor 59 tahun 2024, bahwasanya hal yang tidak dijamin untuk tadi penganiayaan, kecelakaan, terorisme dan lain-lain itu tidak dijamin. Jadi sekarang si Agus berobat harus menggunakan uang pribadi atau umum karena BPJS-nya tidak dapat lagi digunakan. Nah, inilah akibatnya jika membalas kebaikan dengan keburukan. Jadi waktu keluar dia marah sama Agus. Dia bilang Agus nggak buta, pura-pura buta. Dia bilang Agus nggak usah berobat ke luar negeri, cukup liatin uang dolar langsung nyala matanya Gus. Ya Gus, mata kamu katanya kalau lihat dolar langsung terang, betul Gus? Iya, ada statement gitu. Enggak, maksudnya betul, Agus gara-gara dolar langsung terang matanya. Enggak. Apakah Agus bisa melihat sekarang? Kalau ngelihat sih enggak, paling suka yang ngelihat tuh cahaya, terus kayak kadang-kadang sekali-sekali tuh kayak apa namanya buram gitu sih. Ya gitu. Jadi Agus bukan bohong-bohong pemirsa, ya. Iya. Kak Amel siapanya Agus ya? Tolong deh sampein ke Agus ya, jangan lagi bikin huru hara. Bukannya kita para netizen mau menghujat ya. Kalau kamu lihat semua konten gue itu nggak ada yang menghujat, menghina tuh nggak ada, tapi semua nasihat. Cuman semua nasihat kita, nasihat netizen itu dianggapnya apa? Angin lalu doang, ya kan? Lah, berarti kan dicari sendiri, mau dikomentarin. Terus nih ya, lu nanya nih, emang salahnya di mana? Wajar lah Agus sakit. Say, Tenovi itu banyak yang diurus, ya, nggak ngurusin si Agus doang. Lah, buktinya dia kemarin ke rumah pengacaranya bisa pergi sendiri, ya kan? Kenapa? Minta Tenovi yang datang nemuin dia. Coba dipikir. Ya, dipikir. Baru lu komen. Ya kan? Kasihan lu. Tuh, ya kan? Dapat serangan. Gara-gara komen lu begini nih. Ya, gara-gara komen lu begini dapat serangan. Coba dah. Coba dipikir lagi ya, baru di komen sayang ya. Ya, dipikir dulu baru di komen. Ini mah judulnya gue nggak ngomongin gue kesel, gue ngomongin gue kesel, ya kan? Tapi gue lebih memilih gue ngomongin aja daripada gue kagak ngomongin, gue pendem. Mendingan gue ngomongin dah tuh, ya kan? Coba dah, ya kemana-mana bisa sendiri, ya kan? Ke podcast sendiri, ya kan? Ke pagi-pagi ambiar, ke mall, ya kan? Semua bisa pergi sendiri tuh. Kalau ke Polda bisa pergi sendiri tuh, lama lagi kalau ke Polda mah sampai bobo bantal dia, ya kan? Tuh bisa. Kenapa mesti kudu minta Tenovi yang nyuruh Tenovi yang datang? Ya, belum lagi tuh pengacaranya ada aja ya, masa minta perhatian presiden ya? Aduh, gimana ya, Wak? Agus Salim masih bersikukuh membantah tudingan penyalahgunaan donasi 1,5 miliar yang diinisiasi Pratiwi Novianti alias Teh Novi. Lewat kuasa hukumnya, Farhad Abbas, Agus Salim mengabarkan bahwa dia masih rutin berobat ke rumah sakit sampai saat ini. Hari ini, Agus ke rumah sakit. Tadi pemeriksaan kulit, jadwal selanjutnya poli mata, ujar Farhad Abbas. Agus Salim juga kembali meluruskan cerita soal dirinya sudah bisa melihat dengan jelas. Kalaupun terkadang seperti bisa melihat, Agus menyebut segala sesuatunya masih tampak buram. Kalau benar-benar ngelihat sih enggak, paling cuma cahaya, sama kadang-kadang kayak bayangan buram gitu, ujar Agus Salim. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Benar Mbak Novi, kedepannya akan mengambil langkah-langkah hukum seperti apa dan bagaimana? Silakan Mbak Novi, atau ada hal yang lain mau disampaikan, silakan. Oke, selamat malam semuanya nih, menanyakan dengan kesehatan.
Saya lagi diinfus nih. Lagi nggak enak badan, drop. Ya doain aja nanti kita sehat-sehat. Nah, oke, aku jawab untuk langkah selanjutnya. Mungkin apa ya, kalau misalnya dibilang untuk saat ini masih terlalu dini ya untuk menjelaskan apa yang akan terjadi ke depannya, karena proses masih berjalan dan saya pun sampai saat ini belum ada panggilan gitu. Jadi saya belum bisa menentukan harus seperti apa nantinya. Tapi yang jelas untuk masalah dokumen menyebut lebih ke ada beberapa orang yang sudah jelas mencemarkan nama baik saya. Udah kita bikin skalanya, dan ada beberapa nama juga yang jelas itu udah kena pencemaran nama baik sih gitu. Tapi kalau untuk sekarang jujur saya fokus ke menyelesaikan ini aja sih, pembuktian tentang yang dilaporkan UITE, pencemaran nama baik, dan juga pemerasan. 2 poin itu yang nantinya akan kita buktikan dengan fakta yang seterang-terangnya. Itu aja. Kak Novi, punten satu pertanyaan lagi, tapi biar kalau Kak Novi yang menerasikan, saya rasa kita lebih mendapatkan pencerahan. Ini kan juga banyak pertanyaan ya. Kak Novi dilaporkan dengan tuduhan dengan tuduhan dari pihak Agus itu mengancam. Maksudnya apa benar Teh Novinya itu mengancam? Kan banyak juga teman-teman nggak mungkin, tapi bagaimana Teh Novinya menanggapi? Oke, jadi kita harus luruskan juga nih, pada saat donasi ini berjalan, itu kan kita udah sempat tanya ya, berapa total donasi. Dia masih dengan berbohong 500 juta, tapi ternyata pada saat saya tanya itu udah 1,1 atau 1,3 kurang lebih. Yang jelas pada saat saya minta mutasi rekening, barulah itu dibuka. Dan Mas Agus sendiri pagi-pagi jam 6:30, saya masih ingat, 6:30 pagi meminta maaf sama saya dan menceritakan bahwa donasi sudah terkumpul 1,4 sekian, hampir 1,5. Yang kedua, kondisi itu membuat Agus Salim masih rutin berobat ke rumah sakit sampai saat ini. Hanya saja, cerita penyalahgunaan dana donasi berdampak ke proses pengobatan Agus Salim. Agus sekarang ditolak BPJS, kayak tadi di RSCM, harus dananya dibayar semua. Jadi jangan dipikir periksa itu gratis, itu juga bayar Ibu Farhad Abbas. Lagi-lagi, Farhad Abbas menyalahkan Pratiwi Novianti atas apa yang dialami Agus Salim sekarang. Menurutnya, Novi terlalu cepat mengambil kesimpulan soal masalah donasi tersebut. Kemarin itu cuma proses waktu terlalu cepat, Novi emosi. Orang normal aja pembukuan bisa akhir bulan. Ini baru 6 hari udah ngamuk, ucap Farhad Abbas. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kalau misalnya Pak Presiden memiliki rasa tanggung jawab, bukan dengan Assalamualaikum. Ke istana. Farhad. Udah lari gue rasa, udah oleng kok gue rasa ya. Yang diundang ke istana itu orang-orang buta, maaf cakap nih ya, orang-orang tunanetra yang berprestasi, yang memiliki kemampuan, yang memiliki semangat hidup yang tinggi, bukan kelemar-kelemer, mewek-mewek, nangis-nangis saja hidupnya ya, meratapi nasib gitu ya, menjual kesedihan ya, tidak tahan penyakit, sikit aja sakit, gitu, beda. Ini orang yang diundang-undang ke istana nih ya, adalah orang-orang yang punya prinsip, punya motivasi tinggi, punya prestasi. Dia fisiknya, mentalnya kuat ya, ingin maju ya, tanpa merasa kalau dia itu ada kekurangan. Kau ngaco-ngaco aja kalau lama-lama aku tengok kau, makin lama kau. Yang terakhir, Agus Salim sendiri mendapat bantuan biaya dari pengacara Krisnamurti untuk kebutuhan pengobatan hari ini.
Tadi yang bayar Krisnamurti lewat gigi, tutur Farhad Abbas. Farhad Abbas sebelumnya menyalahkan Pratiwi Novianti atas tindakan meminta balik uang donasi untuk Agus Salim. Ia merasa perbuatan Novi tidak etis. Apalagi setelah tahu uang tersebut kini dikelola yayasan pribadi milik sang selebgram. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.